Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Majida. Saya di sini akan membahas sesuai yang ada di judul video hari ini, yaitu tentang BPJS Kesehatan, yang akan kita bahas mulai dari sejarahnya, pro dan kontranya, bagaimana dia dan juga bagaimana perbedaan layanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan. Sejarah. Pasca merdeka pada tahun 1949, Prof. G. I. Siwabishi, Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta yang ada pada saat itu diterapkan di banyak negara maju. Ternyata BPJS Kesehatan itu sudah diajukan, maksudnya ide dasarnya sudah ada pada tahun 1949. Selanjutnya, BPJS Kesehatan sendiri terbentuk pada tahun 2014 1 Januari sebagai transportasi dari PT Akses atau Persero. Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN. Kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, serta menunjuk PT Akses Persero sebagai menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Akses Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, tentang pro dan kontra tentang BPJS Kesehatan. Kelebihan atau pro dari BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, serta perlindungan finansial yang baik saat menghadapi masalah kesehatan. Namun kekurangan dari BPJS ini meliputi adanya batasan layanan tenaga medis, serta kemungkinan adanya antrian yang panjang untuk mendapatkan perawatan tertentu. Ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pemilihan dokter atau rumah sakit tertentu yang mungkin tidak termasuk dalam jaringannya. Ada juga beberapa keluhan dari warga sekitar, yaitu tentang mereka memiliki akses dari BPJS tapi tidak pernah menggunakannya. Mereka merasa akan ada hal yang rugi di situ karena gaji mereka dipotong setiap bulan. Tentang upah atau iuran BPJS Kesehatan yang dipangkas itu setiap bulannya adalah 5% dari gaji, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh karyawan. Selanjutnya, perbedaan dari tingkat kepuasan dari pasien BPJS atau dengan pasien umum itu bisa dilihat dari tabel yang saya kasih lihat ini. Seperti di tabel yang saya kasih lihat, dari 30 orang hanya 3 orang pasien umum yang puas dari layanan rumah sakit tersebut, dan juga 1 orang dari pasien BPJS yang puas dari layanan rumah sakit. Dari 30 orang, 27 orang dari pasien umum mereka tidak puas dengan layanan tersebut. Begitu pula 29 orang pasien BPJS tidak puas akan layanan rumah sakit tersebut, yang dimana ini bisa kita lihat pasien BPJS 1:29, 1% dari 30 orang yang merasa puas dari layanan BPJS. Dikarenakan tabel tersebut bisa kita lihat bahwa layanan rumah sakit atau kesehatan di Indonesia itu masih sangat jauh dipandang dari kata bagus atau sudah memuaskan, karena dari 30 orang tadi hanya 1 orang yang puas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan atau ketidakpuasan itu disebabkan dikarenakan ketidaktahuan dari pasien tersebut, di mana mereka merasa kurang puas. Dan kenapa pelayanan mereka seperti itu? Mungkin dikarenakan dari pendidikan mereka. Itu ada tabel yang saya akan bagikan di layar. Menurut tabel tersebut, tingkat pendidikan dari pasien di rumah sakit ini
dia paling banyak pendidikannya adalah SMA. Itu yang paling banyak yang ada dari survei dari tabel tersebut, yang dimana kita bisa tahu mungkin ada itu salah satu faktornya dari ketidakpuasan dari pelayanan antar pasien BPJS dan pasien umum. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau sumber yang kurang atau beberapa kalimat yang tidak lengkap, saya sudah mencantumkan sumbernya di deskripsi. Maka dari itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.